wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustina, NIM 212319314. Akan menyampaikan materi pertama, pendahuluan. Kewajiban pajak adalah tanggung jawab yang diterima oleh wajib pajak untuk melakukan berbagai tindakan yang diperlukan dalam sistem perpajakan. Ini termasuk mendaftarkan diri, melakukan perhitungan, pembayaran, dan melaporkan pajak terutang sendiri, serta melakukan pemeriksaan jika diperlukan. Wajib pajak juga harus memberikan data yang diperlukan oleh pemerintah. Kewajiban pajak ini disebut juga dengan self assessment, yang berarti wajib pajak harus melakukan perhitungan dan pembayaran pajak secara mandiri tanpa perlu menerima instruksi dari pemerintah. Menurut para ahli, menurut Abdul Halim, Icuk, Ranggabawono, dan Amindara pada tahun 2016 menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, menurut Mulyari dan Setiawan pada tahun 2011 mendefinisikan kewajiban wajib pajak sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Nama saya Septiana Dwi Novitasari, NIM 21231980. Di sini saya akan membacakan materi tentang pendaftaran dan pembayaran pajak. Pendaftaran dan pembayaran pajak adalah proses yang penting untuk setiap warga negara atau penduduk yang memiliki kewajiban pajak. Berikut adalah gambaran umum tentang kedua proses ini. Yang pertama, pendaftaran pajak. Pendaftaran pajak secara offline membutuhkan wajib pajak untuk mengajukan permohonan pendaftaran NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak Pratama atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan. Menyampaikan permohonan secara langsung bisa menimbulkan berbagai masalah. Oleh sebab itu, registrasi manual atau offline sedang dihapus untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi memungkinkan kesalahan manusia. Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak harus mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan secara langsung atau melalui pos ke kantor dinas pendapatan setempat atau KP4. Wajib pajak harus melampirkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi yang bukan pengusaha. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, bagi wajib pajak badan. Pendaftaran wajib pajak dan penerbitan NPWPD. Persyaratan pelayanan surat permohonan untuk satu wajib pajak. Yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, diajukan kepada wali kota melalui kepala Bapenda. Yang keempat, mengisi SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap. Yang kelima, dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: fotokopi identitas wajib pajak dan fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan. Yang B, fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang kedua, pembayaran pajak. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara atau badan hukum dengan menyisihkan sebagian penghasilan atau hartanya untuk kepentingan pemerintah. Pembayaran pajak ini dilakukan secara berkala, biasanya setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Tujuan pembayaran pajak adalah untuk mendanai kebutuhan pemerintah dalam menyediakan berbagai layanan dan prasarana yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat. Pembayaran dan penyetoran pajak. WP mengakses aplikasi billing DJP atau melalui layanan produk aplikasi atau sistem penerbitan kode BLINK yang terhubung dengan sistem BLINK Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan oleh bank atau pos persepsi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian WP merekam NPWP, kode jenis, sektor, dan jumlah pajak yang akan dibayar dan akan diterbitkan oleh kode billing by system. Kemudian WP melakukan pembayaran pajak melalui teller bank atau pos
persepsi ATM, internet, m-banking, mobile banking, etc. dengan terlebih dahulu memasukkan kode billing. Yang terakhir adalah WP memperoleh bukti setoran pajak atas pembayaran yang dilakukan. Perkenalkan, nama saya Gita Alvina, NIM 2123192. Saya akan menjelaskan tentang penghitungan dan pelaporan pajak. Penghitungan dan pelaporan pajak adalah proses yang kompleks dan memerlukan pengetahuan mengenai undang-undang perpajakan, peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan standar akuntansi. Penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang diwajibkan untuk orang pribadi dan badan. Penghasilan berasal dari penghasilan bruto, yang disebut juga penghasilan kotor, yang dikurangi dengan beberapa pengurangan seperti penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan biaya jabatan serta biaya pensiun. Setelah mendapatkan penghasilan kena pajak, tarif pajak yang sesuai akan diaplikasikan. Selanjutnya, dalam diagram tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2016, penerimaan sebesar Rp9.640.085, meningkat menjadi Rp117.761.079 pada tahun 2017. Kemudian naik lagi menjadi Rp134.910.023 pada tahun 2018 dan Rp148.502.031 pada tahun 2019. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp9.151.004. Penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja yang melemah akibat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2020 terdapat peningkatan setoran untuk jaminan hari tua, uang tebusan pensiun, dan uang pesangon sebesar 12,53% yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleh Mazulna Felisa Pawita akan mempresentasikan tentang sanksi pajak. Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum yang bisa terjadi jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan. Konsekuensi hukum ini berupa pengenaan sanksi-sanksi perpajakan yang ditunjukkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut adalah penjelasan tentang sanksi administrasi. Sanksi administrasi menyasar wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi terkait peraturan perpajakan. Sanksi tersebut bukan berupa sanksi material, melainkan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak akibat tindak pidana tersebut. Sanksi administrasi diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan dan mencakup batasan waktu tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak terkait. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, petugas pajak dan wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan. Jenis-jenis sanksi pajak administrasi sendiri ada 3. 1. Sanksi administrasi berupa denda. Denda bunga adalah untuk denda atau biaya tambahan yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak atau kewajiban keuangan lainnya. Denda juga memiliki peran penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap hukum pajak yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang tertib dan kondusif. Meskipun tidak berlaku untuk semua jenis pajak, denda berlaku terutama untuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), dan pajak bumi bangunan (PBB). Namun, pajak seperti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak daerah tidak termasuk dalam kategori pajak yang dapat dikenai sanksi denda. 2. Yaitu sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi berupa bunga adalah bentuk denda yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan pembayaran pajak atau terlambat dalam melakukannya. Bunga ini dihitung sebagai persentase dari jumlah pajak yang belum dibayarkan atau pembayaran yang terlambat dan berlaku untuk periode tertentu. Fungsinya adalah untuk mendorong kepatuhan pajak, mengubah perilaku wajib pajak, dan mengganti kerugian keuangan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak.
Wajib pajak yang melanggar ketentuan atau terlambat membayar pajak akan dihukum dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan, sesuai dengan pasal 8 ayat 2a, pasal 9 ayat 2a dan 2b, pasal 13 ayat 2 dan pasal 14 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selain itu, walaupun sudah melewati 5 tahun, pajak yang belum dibayar sepenuhnya masih dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk bunga sekitar 48% dari total pajak yang belum atau kurang dibayarkan. 3. Sanksi administratif berupa kenaikan. Mereka yang melanggar akan dikenai sanksi berupa peningkatan jumlah yang harus dibayarkan. Sanksi ini diberlakukan terutama bagi wajib pajak yang gagal membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Prinsipnya, tujuan dari sanksi ini adalah untuk mencegah wajib pajak menghindari pembayaran pajak, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Menurut UU KUP, ada setidaknya 4 alasan yang dapat menyebabkan penerapan sanksi administrasi kenaikan. Yang pertama, sanksi administratif dalam bentuk kenaikan pajak sesuai dengan pasal 13 ayat 1 huruf B, C, dan D UU KUP terjadi saat SKPKB diterbitkan karena 3 pelanggaran utama. Ini termasuk tidak patuh dalam mengirimkan SPT pajak setelah mendapat teguran tertulis, kesalahan dalam klaim kompensasi PPN dan PPNBM, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembukuan dan penolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustina, NIM 212319314. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pajak. Sengketa pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak merujuk pada perselisihan yang timbul di ranah perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang memiliki kewenangan, yang terjadi sebagai hasil dari keputusan yang dapat disengketakan melalui banding atau gugatan di pengadilan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini mencangkup perselisihan terkait pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Namun, dicatat bahwa sengketa yang muncul sebelum dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti sengketa yang terjadi selama proses pemeriksaan tidak dianggap sebagai sengketa pajak. Pentingnya diketahui bahwa definisi sengketa pajak tidak mengharuskan penyelesaian melalui pengadilan pajak, melainkan hanya menegaskan bahwa keputusan tersebut dapat dipermasalahkan melalui banding atau gugatan di pengadilan pajak. Oleh karena itu, sengketa pajak bisa diselesaikan baik di Direktorat Jenderal Pajak maupun di pengadilan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Audiornia, NIM 2123992. Di sini saya akan menjelaskan materi kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan kondisi optimal di mana wajib pajak mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban yang dimilikinya. Melalui sistem self-assessment, pajak diberi kelonggaran untuk secara mandiri menentukan kewajiban pajaknya dan membayarnya tepat waktu dengan melaporkan SPT secara akurat dan tepat waktu. Sementara itu, berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 PMK 03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk memenuhi syarat sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Pertama, wajib pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan tepat waktu. Kedua, wajib pajak tidak boleh memiliki hutang pajak untuk semua jenis pajak, kecuali jika telah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
Ketiga, laporan pajak keuangan wajib pajak harus telah diperiksa oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah selama 3 tahun berturut-turut dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Terakhir, wajib pajak tidak boleh pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus 1 dikutip dari newsddtc.co.id pada Rabu 5 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan kasus terhadap RW, Direktur Operasional PT-DC terkait pelanggaran perpajakan dan pencucian uang. RW dihukum dengan penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sebesar 20,5 miliar, setara dengan 2 kali lipat kerugian negara, dengan tambahan hukuman kurungan 6 bulan jika denda tidak dibayar. Terdakwa menggunakan faktur pajak ilegal antara 2010 dan 2012 untuk mengurangi pembayaran pajak pertambahan nilai kepada negara dan melaporkannya ke kantor pajak. Solusi: saat menghadapi kasus pelanggaran perpajakan dan pencucian uang, solusinya bisa kerjasama dengan otoritas pajak dengan mengungkapkan semua informasi yang relevan kepada otoritas pajak dan bekerja sama dengan mereka untuk menyelesaikan masalah perpajakan, dan bisa juga dengan mendapatkan bantuan dari pengacara yang memiliki pengalaman dalam hukum perpajakan dan keuangan untuk membimbing Anda melalui proses hukum. Kasus kedua dikutip dari cnnindonesia.com pada Selasa tanggal 23 bulan 11 tahun 2021, PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin Tbk terlibat dalam kasus penghindaran pajak. Kuasa hukum Paninbank, Veronica Lindawati, diduga menerima suap terkait penyelidikan korupsi pajak. Paninbank membayar pajak sebesar 1,3 triliun rupiah pada tahun 2016. Tim pemeriksa pajak DJP menemukan ketidaksesuaian antara perhitungan bunga dan pembayaran pajak sebesar 926 miliar berdasarkan audit General Ledger. Veronica Lindawati meminta kewajiban pajak sebesar 300 miliar dari Paninbank dengan komitmen fee yaitu sebesar 25 miliar rupiah. Namun, hanya 5 miliar rupiah yang terrealisasi. Nah, solusi dari kasus ini adalah menindaklanjuti penyelidikan secara transparan dan mematuhi proses hukum yang berlaku. Bank harus bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang, memberikan informasi yang diperlukan dan memperbaiki kekurangan internal yang memungkinkan kejadian semacam itu terjadi. Selain itu, bank juga harus mengambil langkah-langkah untuk memulihkan reputasi mereka seperti melakukan perubahan manajemen dan memperkuat kebijakan anti korupsi dan meningkatkan transparansi dalam kegiatan mereka. Kasus 3, menurut informasi dari liputan6.com pada Kamis 13 April 2023, seorang penerbit faktur pajak yang dikenal sebagai Ahmad Kadafi atau Vicky Andrean atau Hanafi dijatuhi hukuman penjara selama 3,6 tahun dan didenda sebesar 324,9 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena tindak pidana perpajakan. Mereka disebut telah sengaja menerbitkan dan menggunakan dokumen perpajakan palsu yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya untuk periode tahun pajak 2019 hingga 2021. Solusi dari kasus ini yaitu untuk selalu melakukan pelaporan pajak dengan jujur dan tepat waktu, serta menjaga dokumentasi transaksi yang akurat. Penggunaan software atau sistem yang dapat membantu dalam manajemen pajak juga dapat menjadi solusi untuk menghindari kesalahan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, konsultasikan dengan ahli perpajakan untuk mendapatkan saran dan panduan yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang keempat. Kasus ini dikutip dari CNBC
cnnindonesia.com pada Senin 11 September 2003. AY adalah tersangka dalam kasus jaringan penerbit faktur pajak fiktif dihadapkan pada ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun karena diduga menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang benar. Kasus ini melibatkan PT EIB antara tahun 2020 hingga 2021 dan merupakan pelanggaran pasal 39A huruf A atau pasal 39 ayat 1 huruf DJO. Solusi untuk kasus tersebut melakukan tindakan pidana perpajakan adalah kerjasama dengan otoritas pajak, yaitu bank harus sepenuhnya bekerja sama dengan otoritas pajak untuk mengungkapkan semua pelanggaran yang terjadi dan membayar pajak yang seharusnya mereka bayar, atau bisa dengan memperbaiki kepatuhan perpajakan, yaitu bank harus meninjau kembali prosedur mereka untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat di masa mendatang. Ini bisa melibatkan penyempurnaan sistem pelaporan dan pengawasan pajak internal. Kasus yang kelima, menurut informasi dari antaranews.com, pada Selasa 11 April 2023, KT dari CVRG di KPP Pratama Badung Selatan divonis 2 tahun penjara dan didenda 2 kali lipat kerugian negara sebesar Rp2.185.460.140 karena tidak melaporkan SPT PPN, memberikan keterangan tidak akurat dalam SPT masa PPN, dan tidak menyetorkan PPN yang dipotong atau dipungut. Pelanggaran ini melanggar pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan dapat merugikan pendapatan negara sebesar Rp1.932.730.970. Solusi untuk kasus ini, pelanggaran perpajakan termasuk pengungkapan penuh, yaitu bank harus secara sukarela mengungkapkan semua informasi terkait pelanggaran perpajakan kepada otoritas pajak dan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan atau bisa juga dengan pembayaran kewajiban pajak, yaitu bank harus membayar semua pajak yang seharusnya mereka bayar, termasuk denda dan bunga yang mungkin dikenakan karena keterlambatan pembayaran. Kesimpulan dari materi kewajiban pajak yaitu pembayaran pajak dilakukan melalui mekanisme pemotongan dan pembayaran sendiri. Mekanisme pemotongan melibatkan penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari badan pemerintah. Subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak memiliki kewajiban melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan seperti PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran yang lain diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan.